Kalau kita tidak pernah melekat dengan pokok anggur yang benar, bagaimana mungkin kita dapat menghasilkan buah yang dapat dinikmati? Apakah buah yang kita hasilkan saat ini dapat dinikmati oleh orang banyak? Saya sangat yakin pasti setiap kita semua punya masalah. Cuman masalahnya yang berbeda-beda. Mungkin ada di antara kita dihina, diperlakukan tidak adil. Tetapi bagaimana respon kita ketika kita dihina? Vaksin saja harus menghadapi uji klinis. Ketika uji klinis 1, 2, 3 semua tahapan sudah dilalui, dia punya kualitas bagus sehingga dia bisa dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Begitu pula dalam hidup kita. Kalau kita punya karakter mau bagus, mau berkualitas, berkenan di hadapan Bapa, tidak ada pilihan lain lagi, maka kita harus terus bersekutu dengan Dia. Di dalam hidup ini selalu berkata-kata atau berkomunikasi dengan orang lain. Atau kita sendiri mungkin ketika berkomunikasi dengan orang lain, lalu kita kesel. Aduh, ini orang kok nggak nyambung diajak ngomong. Ngomong apa, jawabnya apa. Nah, kita merasa tidak selevel. Kita merasa tidak sama dengan dia. Kita merasa kok berbeda. Karena omongannya tidak berkualitas. Beda kualitasnya. Begitu pula dengan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di dalam hidup ini, kita juga harus dapat sekualitas, selevel dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang merasa begini, ya dia kan Tuhan, mana mungkin kita bisa sama dengan Tuhan. Ingat Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus hidup di dunia sama seperti kita. Dia juga memiliki keinginan, dia juga memiliki hasrat daging yang harus dipenuhi. Tetapi dia mengikuti apa yang Bapa inginkan, bukan yang dagingnya inginkan. Begitu banyak pergumulan-pergumulan yang dia hadapi di dalam hidup ini. Kalau dengan pergaulan kita, sesama teman kita, sahabat kita, kita ngomong nggak nyambung, kita bilang, ngomongannya nggak nyambung, nggak level. Kan kita rasanya seperti terkucilkan, rasanya kok bagaimana nggak enak. Bagaimana dengan kita sama Tuhan nanti? Sedangkan kita mau masuk di tempat yang dia janjikan, di langit yang baru dan bumi yang baru. Kita apalagi memerintah, panggilan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Dia yang menjadi rajanya. Kalau kita tidak bisa selevel dengan dia, kita tidak bisa sekualitas sama seperti dia, serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana mungkin kita bisa memerintah? Dia maunya A, kita maunya B. Tetapi kalau kita berkualitas sama, yang dipikirkan hanya satu, bagaimana menyenangkan Bapa di surga. Segala sesuatu yang dilakukan hanya berfokus kepada Bapa di surga. Tapi bagaimana caranya? Apalagi kita hidup di dunia ini. Bagaimana supaya kita dapat berkenan, berkualitas? Mari Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada cara lagi. Kita harus mengubah. Jadi yang pertama kita harus ingat, kita harus mengubah cara hidup kita. Kenapa kita harus rubah? Karena firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat ini berkata bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ingat ya, kita dikasih tahu di sini. Cara hidup kita yang kita jalani sia-sia. Jadi mari, kita harus bisa melihat dan memilah cara hidup yang baru dan cara hidup yang lama. Kalau cara hidup kita yang lama, ada cara hidup yang kita warisi dari dunia ini. Seperti tadi, ayo kerja yang keras, sekolah yang rajin, yang giat, supaya nanti kalau sudah besar jadi orang. Maksudnya jadi orang, kita sukses, punya perusahaan, punya uang yang banyak, kita kaya, punya rumah gede, gedongan, segala sesuatu kita bisa nikmatin, mau jalan-jalan, karya wisata kemana saja, bisa kita nikmati. Nah,
Ini cara hidup yang kita warisi. Sadar atau tidak sadar, ini cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang kita. Turun-temurun. Kita memang tidak bisa menolaknya selama ini, karena sejak kecil kita dilahirkan, kita sudah dicekoki, kita sudah diajarkan dengan cara hidup seperti ini. Dikatakan cara hidup yang sia-sia, kita harus tahu di dalam ayat ini, cara hidup yang sia-sia, sia-sia di sini tartos, yaitu cara hidup yang sesungguhnya pada akhirnya hanya membawa kita kepada kebinasaan, kepada kehancuran. Kita tidak tahu bahwa akhirnya cara hidup seperti ini membawa kita di dalam kebinasaan. Kita merasa bahwa jalan kita sudah lurus kok. Kita merasa bahwa kita sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, kita pasti selamat, tetapi ternyata itu semua membawa kita kepada kehancuran. Makanya dikatakan petartos. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita mulai mengkoreksi cara hidup kita saat ini. Kita mulai renungkan, benarkah cara hidup kita saat ini membawa kita bagaimana nanti kita bisa berkumpul kembali di langit yang baru dan bumi yang baru bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi ayo kita harus merubah cara hidup kita sekarang. Untuk dapat merubah, kita harus bisa mereview, menganalisa cara hidup kita sekarang ini seperti apa. Kalau cara hidup kita salah sama dengan dunia ini, berubahlah. Ambil keputusan untuk kita berubah. Yang kedua, selain kita mengambil keputusan untuk berubah, kita harus terus bersekutu dengan Bapa di surga. Ingat, kita harus terus melekat dengan Dia. Kalau kita tidak pernah melekat dengan pokok anggur yang benar, bagaimana mungkin kita dapat menghasilkan buah yang dapat dinikmati? Buah yang dihasilkan oleh hidup kita harus dapat dinikmati. Yang bagaimana? Yang manis, yang enak dinikmati, dilihatnya juga enak. Apakah sekarang hidup kita ini sudah menghasilkan buah yang dapat dinikmati? Mari kita berpikir, benarkah sekarang ini cara hidup kita sudah menghasilkan buah yang manis? Atau sebaliknya, buah yang asam yang kita hasilkan? Kita renungkan. Apakah buah yang kita hasilkan saat ini dapat dinikmati oleh orang banyak? Kita tidak pernah merasa, menyadari, mengetahui bahwa cara hidup kita mungkin menyebalkan bagi orang lain. Membuat orang lain tidak suka dengan kita, tidak respect dengan kita. Kita merasa benar sendiri. Tetapi ayo kita belajar untuk melekat supaya kita mengerti cara hidup kita sudah sesuai belum seperti yang Bapa inginkan dalam hidup ini. Tidak ada pilihan, kita harus melekat dengan Dia. Kalau kita melekat dengan dunia, maka cara hidup kita, buah yang kita hasilkan, buah yang seperti dunia inginkan. Kalau kita mau menghasilkan anggur yang manis, anggur yang dapat dinikmati, kita harus melekat dengan pokok anggur yang benar. Tapi kan Bapak Ibu, Saudara, kita hidup punya masalah. Ya, memang kita punya masalah. Saya pun punya masalah. Bapak Ibu Saudara juga punya masalah. Tetapi kita harus ingat, masalah bukanlah masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah cara kita mengatasi masalah tersebut. Semua kita pasti punya masalah. Coba Bapak Ibu Saudara saat ini, ayo, saya bertanya, punya masalah tidak dalam hidup ini? Adakah yang bebas dari masalah? Saya sangat yakin pasti setiap kita semua punya masalah. Cuman masalahnya yang berbeda-beda. Mungkin ada di antara kita dihina, diperlakukan tidak adil. Tetapi bagaimana respon kita ketika kita dihina? Ini masalah loh. Kita dihina oleh orang lain. Kita difitnahkan yang jahat. Kita diperlakukan atau kita dibuat menjadi karakter kita dimatikan. Pembunuhan karakter. Ketika kita menghadapi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana respon kita? Ini masalah. Bukan masalahnya yang menjadi masalah, tetapi cara hidup kita, cara kita mengatasi masalah itu. Bagaimana cara kita mengatasinya? Kalau kita mau benar, ayo kita hadapi, kita atasi dengan cara yang Tuhan inginkan. Kalau kita selama ini berpikir bahwa masalah ini kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang menyelesaikan. Tetapi kita harus ingat, Tuhan mengizinkan semua masalah terjadi supaya
Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita dapat menyelesaikan masalah ini dengan caranya. Semua tujuannya supaya kita punya karakter, cara hidup, bisa berkualitas. Orang yang berkualitas, dia sudah menghadapi atau melewati beberapa tahapan uji. Nah, ujian-ujian tahapan yang dihadapin ini yang membuat dia punya kualitas terus berkembang, terus meningkat. Vaksin saja harus menghadapi uji klinis. Ketika uji klinis 1, 2, 3, semua tahapan sudah dilalui, dia punya kualitas bagus. Sehingga dia bisa dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Begitu pula dalam hidup kita, kalau kita punya karakter mau bagus, mau berkualitas, berkenan di hadapan Bapa, tidak ada pilihan lain lagi, maka kita harus terus bersekutu dengan Dia. Ketika ada masalah, ayo selesaikan. Ini yang membuat cara hidup kita berkualitas. Dari masalah yang satu selesai, masalah satunya lagi selesai, masalah satunya lagi selesai. Ini semua untuk merubah karakter kita, Bapak Ibu. Kita selama ini kan merasa, ya kita serahkan saja ke tangan Tuhan. Kita serahkan di kaki Tuhan. Tuhan yang menyelesaikan masalah kita. Loh, Tuhan izinkan masalah supaya kita punya hidup berkualitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.